Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua dalam mata kuliah Ekonomi Publik. Oke, kemarin kita sudah review pengetahuan teman-teman seputar ekonomi. Nah, untuk kali ini kita akan langsung masuk ke materi ekonomi publik. Jadi, seperti apa sih sebenarnya ekonomi publik itu? Oke, kita langsung mulai ya. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dengan sebuah diskusi ya, tapi sayangnya karena kita online, jadi kita nggak bisa diskusi secara interaktif. Gitu. Nah, pertanyaan diskusi ini bisa kita mulai dari apakah negara perlu ikut andil dalam ekonomi? Kita kan sering bertanya-tanya ya, apakah ekonomi bisa berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah misalnya. Lalu apakah ekonomi akan lebih baik ketika campur tangan pemerintah ini ditiadakan? Gitu. Atau apakah ekonomi akan lebih baik tanpa campur tangan pemerintah? Lalu yang ketiga, mana yang lebih baik? Pure market, mixed market, atau common plan ekonomi? Karena kita mengenal berbagai mazhab atau sistem ekonomi gitu ya, yang sering kita jumpai. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, menurut Barroso, the economy doesn't really have the ability to self-organize. Jadi pada dasarnya ekonomi itu tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan dirinya sendiri. Jadi dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Nah, mayoritas dari hampir 200 negara di dunia dapat diklasifikasikan sebagai ekonomi campuran alias mix ekonomi. Jadi sekarang ini hampir tidak ada negara yang bisa dikatakan murni sosialis gitu ya, atau murni kapitalis gitu, atau pure market gitu, atau sebaliknya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Nah, lalu apa sih sebenarnya ekonomi publik itu? Jadi public economics is the study of the state activity in the economy. Jadi ekonomi publik adalah studi atau ilmu tentang aktivitas negara dalam ekonomi atau ilmu yang mempelajari peran dan fungsi pemerintah atau negara dalam ekonomi. Gitu. Makanya disebut ekonomi publik karena kita berbicara tentang aktivitas negara dalam sebuah ekonomi. Nah, pada dasarnya fokus dari ekonomi publik adalah menjawab bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perekonomian. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan alias welfare. Nah, ini dua pertanyaan yang pada dasarnya ingin dijawab oleh ekonomi publik. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa negara perlu terlibat dalam ekonomi? Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita berbicara tentang pasar, karena pasar itu kan secara teori memang titik startnya dari ekonomi. Jadi pasar bisa memiliki satu atau dua jenis kekurangan. Yang pertama, kekurangan pasar adalah pasar di sini jangan diartikan pasar seperti pasar Tanjung atau pasar lain-lainnya. Jadi pasar secara tempat itu bukan seperti itu ya. Tapi pasar secara sistem atau secara ya lebih besar gitu ya. Mekanisme pasar itu. Jadi pasar bisa memiliki satu atau dua jenis kekurangan sehingga ini memerlukan negara untuk terlibat dalam ekonomi. Kekurangan yang pertama adalah not obtaining an efficient outcome. Jadi pasar tidak menghasilkan outcome yang efisien atau tidak menyediakan outcome yang efisien. Ya, karena ekonomi itu kan pasti tujuannya untuk mencapai efisiensi gitu ya, mencapai titik efisien dengan pengeluaran tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Nah, contohnya not obtaining an efficient outcome ini misalnya monopoli. Ketika pasar
terjadi monopoli, hanya ada satu penjual, maka produsen diuntungkan karena dia bisa mengontrol harga, sedangkan konsumen hanya menerima harga. Jadi dia nggak punya pilihan lain karena hanya ada satu penjual, monopoli. Lalu misalnya polusi, nah ini seperti yang digambar ini ya. Nah, polusi ini kan membawa dampak ya, karena ini salah satu dari eksternalitas, gitu. Nah, lalu ada eksploitasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah outcome yang tidak efisien. Lalu kekurangan yang kedua adalah not adequately considered social value. Jadi pasar tidak secara cukup mempertimbangkan nilai-nilai sosial, sehingga terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin gitu ya. Ketimpangannya terlalu ekstrim. Lalu masalah lingkungan, pencemaran, limbah, eh, apa, ya lingkungan menjadi rusak karena over eksploitasi, gitu. Lalu masalah pendidikan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, gitu. Nah, ini adalah kekurangan pasar yang menyebabkan negara perlu terlibat dalam ekonomi. Lalu what for? Untuk apa? Jadi setelah alasan-alasan itu tadi, kemudian untuk apa negara perlu terlibat gitu ya. Tujuan keterlibatan negara dalam ekonomi yang pertama tentunya adalah increase the general well-being of society. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat secara umum gitu ya. Increase the general well-being of society melalui growth and job creation, melalui pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja gitu ya, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua adalah allocation and redistribusi. Jadi mengalokasikan sumber daya yang berlimpah ini dialokasikan secara fair, secara adil. Jangan hanya timpang kepada kelompok tertentu atau hanya dikuasai oleh golongan tertentu misalnya. Lalu ada redistribusi, mendistribusikan dari yang kaya kepada yang kurang, gitu ya, kurang mampu. Dan yang ketiga adalah defending social value, tentunya mempertahankan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, ini adalah tujuan keterlibatan negara dalam ekonomi. Nah, tujuan turunannya, kalau tadi tujuan utamanya, nah turunannya melalui eh, gross domestic product. Jadi tadi kan menyebut growth ya. Namanya pertumbuhan, itu pertumbuhan bisa diturunkan menjadi pertumbuhan domestik bruto, gross domestic product. Jadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara domestik. Lalu the unemployment rate, jadi tingkat penganggurannya, nah ini juga menjadi target turunan. Lalu stability measurement atau ukuran stabilitas yang diukur dengan inflasi, kemudian government budget, balance alias APBN itu ya, keseimbangan APBN antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu balance of trade, jadi neraca perdagangan antara ekspor dan juga impor. Dan yang terakhir adalah the Gini coefficient alias rasio Gini. Nah, ini rasio yang berbicara tentang ketimpangan income gitu ya. Seperti gambar di sini. Nah, ini kan ada orang yang tinggi sekali pemasukannya, ada yang sebaliknya. Lalu juga ekspor impor dan juga job creation atau menciptakan lapangan kerja. Nah, ini adalah turunan-turunan dari tujuan yang ingin dicapai oleh negara ketika terlibat dalam ekonomi. Nah, lalu bagaimana negara bertindak atau aktivitas negara ini bisa mempengaruhi, influence the economy gitu. Jadi the instrument used by the state to act in the economy, instrumen-instrumen yang digunakan negara untuk beraksi atau bertindak dalam ekonomi, itu yang pertama dengan direct provision of good and service, dengan menyediakan barang dan jasa secara langsung. Misalnya yang membangun infrastruktur, membangun jalan, menyediakan sekolah, pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah bentuk eh, apa? Aktivitas negara secara langsung dalam ekonomi. Lalu yang kedua melalui regulasi, regulasi UMR, regulasi izin perusahaan, izin
pembangunan usaha baru, dan lain sebagainya itu. Dan yang ketiga, direct intervention in market. Jadi intervensi secara langsung di pasar. Bisa melalui operasi pasar, ketika harga-harga naik, kemudian negara terlibat melalui operasi pasar, sehingga harapannya harganya bisa secara perlahan bisa turun, gitu, karena supply-nya ditambah. Lalu yang keempat, melalui taxes alias pajak. Kelima, grant and subsidi, jadi hibah dan juga subsidi. Lalu yang keenam, non-monetary incentive, insentif yang sifatnya non-moneter, bisa melalui kemudahan izin atau insentif karena perusahaan menerapkan keberlanjutan, green economy gitu ya. Dan yang ketujuh adalah public-private partnership, jadi kemitraan publik antara negara dengan swasta untuk membangun jalan tol atau membangun infrastruktur lainnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan public-private partnership. Nah, kalau itu tadi tentang ekonomi publik, nah berikutnya kenapa sih kita perlu mempelajari ekonomi publik? Jadi setidaknya ada tiga motivasi for studying public economics. Yang pertama adalah practical relevance, lalu academic interest, and the last one is methodology. Yang terakhir adalah metodologi. Nah, kita lihat satu persatu. Alasan yang pertama adalah practical relevance atau alasan praktis gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari ekonomi publik? Nah, kalau teman-teman tertarik atau berminat pada upaya meningkatkan kesejahteraan, jadi meningkatkan kesejahteraan umum, ini masuk dalam ekonomi publik, gitu ya, karena kita berbicara tentang sesuatu yang lebih luas. Lalu hampir setiap intervensi ekonomi terjadi melalui kebijakan pemerintah. Jadi public policy atau kebijakan umum itu eh, penting ya, karena ini berkaitan dengan yang berimpact pada orang banyak gitu. Makanya nggak heran di kampus-kampus seperti di Singapura, kemudian kampus-kampus bagus lainnya, jurusan public policy ini cukup populer gitu ya. Dan banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang lahir dari prodi-prodi public policy. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki minat kepada pengentasan kemiskinan, kemudian suatu saat teman-teman bercita-cita berkarir di dunia public service gitu. Nah, ini cocok ini mempelajari ekonomi publik. Dan yang ketiga adalah berdampak luas. Jadi ekonomi publik ini berdampak luas karena kebijakan pemerintah sangat luas pengaruhnya gitu, karena bisa dirasakan oleh semua orang. Contohnya misalnya pengalihan subsidi listrik gitu. Atau yang sekarang terjadi adalah diskon tarif listrik ya, 50% di bulan Januari dan Februari. Nah, ini kan punya efek yang cukup besar gitu ya. Sehingga pengeluaran masyarakat menjadi berkurang karena ada diskon itu tadi gitu, dan bisa dialihkan untuk pengeluaran lainnya. Lalu alasan yang kedua adalah academic interest. Jadi kalau teman-teman tertarik secara akademik dalam bidang ekonomi, maka ekonomi publik ini merupakan titik akhir bagi banyak sub bidang ekonomi lainnya. Jadi eh, ekonomi makro, ekonomi mikro, ilmu ekonomi lainnya itu biasanya titik akhirnya adalah ekonomi publik. Jadi titik garis finishnya adalah membuat kebijakan gitu ya. Jadi pembangunan ekonomi, ketenaga kerjaan, kemudian ekonomi makro, mikro akan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan dibahas dalam ekonomi publik. Lalu mempertajam fokus penelitian. Jadi kalau teman-teman mempelajari ekonomi publik dan memiliki ketertarikan terhadap bidang akademik, gitu ya, ini bisa mempertajam fokus penelitian teman-teman. Gitu ya. Memahami ekonomi publik dapat membantu mempertajam fokus penelitian dan memastikan Anda mengerjakan isu yang relevan tentunya. Karena yang dibahas dalam ekonomi publik ini ya isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah alasan metodologi. Jadi ekonomi publik ini menggabungkan teori dan bukti empiris untuk memprediksi dampak kebijakan. Makanya ekonomi publik ini erat kaitannya dengan public policy. Misalnya berapa tarif pajak penghasilan yang optimal, gitu ya, yang ini bisa tidak merugikan
masyarakat dan juga bisa menguntungkan pemerintah gitu ya. Karena sumber pemasukan negara yang paling besar adalah dari pajak. Lalu berapa upah minimum yang optimal gitu misalnya, yang fair bagi pengusaha, tidak membebani terlalu berat pada pengusaha, tetapi juga pas untuk karyawan gitu, untuk buruh. Lalu skill yang sangat berguna dalam bidang ekonomi. Jadi ekonomi publik ini skill yang berguna dalam bidang ekonomi. Menggabungkan teori terapan dan bukti empiris adalah keahlian yang berguna di banyak bidang khususnya ekonomi. Baik, ini adalah pertemuan kedua untuk mengenalkan apa itu ekonomi publik. Saya cepat saja supaya teman-teman nggak bosen untuk mendengarkan di YouTube. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.